Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Kita masih juga mengikuti kebaktian rumah tangga hari ini secara online. Kami atas nama Majelis GKP Rangkas Bitung mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudaraku yang berada di rumah untuk mengikuti kebaktian rumah tangga masih secara online pada malam ini. Sebelum kita memulai, marilah kita mengambil saat teduh pribadi lepas pribadi. Saat teduh dimulai. Ya Allah, inilah kami dengan segala keberadaan kami. Tuntunlah kami semua oleh Roh Kudus, sehingga hati dan pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami tertuju hanya kepada Allah. Amin. Mari Bapak Ibu kita awali dengan menyanyi PKJ 7 ayatnya yang pertama dan kedua. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita teguhkan votum dan salam secara bersaut-sautan. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan. Yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sambut votum dan salam tadi dengan pujian PKJ 27 ayatnya yang pertama dan kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafin kerubin, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu.
bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama menyatakan ungkapan syukur kita melalui doa secara bersahut-sahutan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Begitu pula untuk berbagai bentuk berkat-berkat dari Tuhan yang mengalir dalam hidup kami. Bahkan untuk penyertaan Roh Kudus yang memampukan kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk ikatan kasih persaudaraan yang terjalin di antara kami. Didiklah kami untuk selalu bersyukur dan menyatakan syukur tersebut dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga kami semakin rendah hati dan menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah namamu ya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat Firman Allah, Jayalah, Kidung Jemaat 49. Firman Allah, jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Halik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Bapak, Ibu, saudara kami yang terkasih, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Robert N. Kindangan. Untuk itu, kepada Bapak Pendeta kami persilakan. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan mendoakan bagian Alkitab yang akan menjadi dasar perenungan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu kepada kami dalam berbagai peristiwa perjalanan kehidupan kami. Dan saat ini kembali kami akan dikuatkan, kembali kami akan disertai oleh firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami agar firman-Mu ini terus-menerus memperbaharui kehidupan kami. Dan kami juga mau melakukan firman dengan setia. Sertai, perlengkapi dan tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar supaya firman-Mu boleh disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Kristus, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dari Roma 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop, Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi
sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. 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 Bapak Ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah lagu rohani populer yang sering dinyanyikan. Baitnya berkata, melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, nyanyian di atas mengajak kita untuk memiliki kesungguhan dalam melayani dan mengasihi. Seseorang dapat saja mengasihi dengan motif tertentu, atau saat melayani memiliki tujuan yang tertentu pula. Tergantung kepada motif atau tujuan tersebut, seseorang tentu dapat melakukan pelayanan dan kasih. Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Roma menekankan bagaimana seharusnya hidup sebagai orang Kristen yang nyata dalam rupa-rupa perbuatan. Kasih adalah benar-benar landasan atau asas yang mendasari kehidupan orang Kristen. Kasih yang dimaksud jauh melebihi emosi, jauh dari perasaan yang paling halus, dan dari cinta naluri yang asasi. Kasih juga akan mendorong untuk saling mengasihi dan mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Kasih yang seperti inilah yang ditekankan kepada jemaat di Roma, juga kepada kita. Bahwa kasih yang dilakukan dengan kesungguhan, maka di dalamnya tidak ada kepura-puraan, apalagi untuk kepentingan dan keuntungan bagi diri sendiri. Tetapi kasih akan selalu merindukan untuk melakukan yang baik. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di ayat 11, menunjuk pada pelayanan kita kepada Allah dan sesama yang merupakan tanggung jawab sebagai orang percaya.
Jika kasih berkuasa atas kehidupan kita, maka semangat kita tidak akan kendor. Semangat dalam pelayanan, orang percaya akan membawa pelayanan itu, baik itu pelayanan kepada Tuhan dan pelayanan kepada sesama, terus dilakukan secara berkesinambungan, terus dilakukan dalam semangat yang menggebu-gebu untuk melayani Tuhan dan sesama. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, mengasihi dan melayani merupakan wujud pengutusan bagi orang percaya. Mengasihi dan melayani bukan merupakan pilihan, melainkan keharusan bagi orang percaya atau bagi orang Kristen untuk mewujudkannya melalui perbuatan nyata dalam kehidupan keseharian. Paulus bahkan mengungkapkan petunjuk-petunjuk lain dalam mewujudkan hidup sebagai orang percaya yang melayani dengan didasari kasih, yaitu tidak berpura-pura, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Di ayat 9, sebagai saudara saling mendahului dalam memberi hormat. Di ayat 10, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan tekun dalam doa. Ayat 12, membantu saudara-saudara yang kekurangan dan selalu memberi tumpangan. Ayat 13, berempati atau bersukacita bersama orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Sehati sepikir dalam hidup bersama. Di ayat 16, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak melakukan pembalasan melainkan melakukan apa yang baik, dan mendoakan serta memberkati yang memusuhi kita. Ayat 14, 17, 19, 20, dan 21. Serta hidup dalam perdamaian dan mengusahakan perdamaian. Di ayat 18. Inilah wujud sesungguhnya saat kita mewujud nyatakan kasih dan pelayanan kepada Allah dan sesama. Kasih dan pelayanan seringkali dilakukan dengan syarat. Jika orang mengasihi kita, maka kita pun akan mengasihinya. Jika orang melayani kita, maka kita pun akan melayani dia. Bahkan kasih yang diwujudkan seringkali berbenturan dengan kepentingan pribadi. Pelayanan juga akan menjadi sebuah slogan indah semata saat kekecewaan menghampiri kita. Semangat akan kendor dengan sendirinya. Paulus mengajak kita untuk terus memahami bahwa kasih dan pelayanan adalah keharusan untuk kita lakukan sebagai tanggung jawab sebagai orang Kristen. Dalam kondisi apapun, kita wajib melakukan kasih dan pelayanan dengan kesungguhan. Ada dua pertanyaan yang akan kita renungkan dan diskusikan. Yang pertama, apakah yang seringkali membuat kita tidak melayani dan mengasihi dengan kesungguhan? Dan yang kedua, bagaimana pelayanan kita saat mewujudkan kasih dan pelayanan yang tidak berjalan sesuai dengan harapan? Mari kita renungkan dan juga sharingkan dengan anggota keluarga kita. Tuhan memberkati. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, tiba saatnya kita akan menyampaikan persembahan syukur guna mendukung pelayanan Tuhan di gereja kita. Dan sebagai ayat pengantar terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35. Berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Baiklah, sambil kita mengumpul persembahan, kita kembali bernyanyi dari Kidung Sukacita, Betapa Hatiku. Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Keluarga-keluarga yang dikasih Tuhan, kini saatnya kita akan mendoakan persembahan dan juga pokok-pokok syafaat kita. Untuk itu mari kita merendahkan hati, kita berdoa. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu, Allah penuh kasih, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat firman yang mengingatkan kami bahwa kasih-Lah yang mendasari segala sesuatu yang kami lakukan, termasuk juga dalam pelayanan-pelayanan kami. Kasih Kristus yang kami pahami dan lakukan, yaitu kasih dengan ketulusan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa, kiranya kasih ini juga yang selalu kami praktekkan dalam kehidupan keseharian kami, di tengah-tengah kehidupan berkeluarga, baik dalam hubungan sebagai suami istri, sebagai orang tua, maupun dalam tugas dan tanggung jawab kami mengasuh, membimbing, dan juga menjadi teladan bagi anak-anak kami maupun bagi setiap anggota keluarga yang ada. Kasih-Lah yang terus menjadi pengikat kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati kami dalam pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan memberi kami kecukupan melalui pekerjaan atau usaha yang saat ini
sedang kami jalankan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, buat penyertaan-Mu terhadap gereja-Mu, Tuhan, yang memberkati setiap karya penata layanan yang direncanakan, baik dalam kebaktian-kebaktian minggu yang diadakan secara daring maupun secara luring, atau secara online maupun secara offline. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat kegiatan-kegiatan lain, kiranya semuanya dapat dilakukan. Walaupun kami tahu bahwa dalam situasi saat ini di tengah-tengah pandemi yang masih terus berlangsung, tidak semuanya dapat kami lakukan secara normal. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa, kiranya Tuhan yang memberkati kami yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai-bagai pergumulan yang ada, baik itu karena kesehatan fisik yang terganggu, sakit penyakit maupun kerinduan kami akan pemulihan, maupun konflik yang terjadi di antara kami. Demikian juga dengan pergumulan karena masalah ekonomi atau sebab-sebab yang lain. Ya Tuhan, kami percaya bahwa di dalam Tuhan segala pergumulan kami ada jalan keluarnya. Untuk itu ya Tuhan, pulihkan dan sembuhkanlah kami yang sakit, baik yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit atau di rumah. Demikian juga kami yang saat ini sedang dalam masa pemulihan. Tuhan, tolong kami boleh dipulihkan seperti sedia kala. Kami juga berdoa dan percaya bahwa Tuhan juga yang akan mencukupkan kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan yang akan menolong kami untuk berdamai dan menjadi pendamai, dan Tuhan juga yang akan menolong kami dalam pergumulan-pergumulan kami yang lain. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa, kiranya Tuhan juga yang memberkati kami dalam situasi saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kami rasakan menimbulkan berbagai kesulitan. Ajarlah kami juga untuk terus bersabar, bertekun, dan melakukan apa yang baik. Secara khusus ya Tuhan, dalam pemberlakuan protokol kesehatan, biarlah kami juga mau melakukannya itu dengan kerelaan, dengan sepenuh hati, sebagai perwujudan kasih kami, baik kepada sesama maupun kepada diri kami sendiri. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, buat usaha-usaha yang saat ini sedang dilakukan, baik itu pemberlakuan protokol kesehatan maupun usaha untuk mendapatkan vaksin yang sedang diusahakan oleh berbagai pihak. Kiranya Tuhan yang menolong segala usaha itu, sehingga pada saatnya kami semua boleh terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami juga mau berdoa buat kecukupan yang Tuhan terus anugerahkan bagi kami. Sebagian boleh kami berikan melalui persembahan, dan biarlah persembahan kami dapat terus dipakai untuk melakukan perwujudan kasih kepadamu dan kasih kami kepada sesama. Bangsa dan negara kami Tuhan tolong, pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan beri hikmat, dan biarlah bangsa dan negara kami juga menjadi bangsa yang terus melewati berbagai tantangan, bahkan menjadi bangsa yang terus bekerja sama, saling menolong, saling mendoakan di tengah-tengah keberagaman kami. Doa ini kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Dan kami juga akan berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, saya undang kita untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu penutup kita. Melayani, melayani lebih sungguh.
Dan kini arahkan hati kita kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati kita.